tetangga hidup butuh dalam kungkungan oksigen. Manusia bernapas dengan yang namanya oksigen. Harga yang kecil sebuah oksigen yang ukuran 1 liter katanya, harganya Rp25.000. Bang, 25.000. Samsung cukup ya bang? Rp25.000 dipakainya dari habis maghrib jam 6 sampai jam 10, kurang lebih 5 jam. Oksigen yang kecil. Berarti kalau manusia itu harus hidup 24 jam dibagi 5 jam, kurang lebih manusia membutuhkan 5 oksigen tabung kecil. Rp25.000 dikali 5, saya hitung angkanya Rp125.000. Murah ya bang? Bang, murah ya Pak? Rp125.000 satu hari. Kalau dikali 1 bulan, manusia hidup membutuhkan oksigen berapa? 125.000 dikali 30 hari atau 31, kurang lebih berapa? 3.750.000. Murah ya? Murah ya? Sebulan murah. Saya sama kalau kita makan di sederhana, murah. Ya, murah, sederhana. Katanya kita masuk restoran sederhana, murah. Manusia membutuhkan 30 hari oksigen kecil, kisaran dia harus mengeluarkan kocek Rp3.750.000. Kalau saya punya istri, 2 anak, berarti yang membutuhkan oksigen 4. Rp3.750.000 dikali 4 berapa? 15 juta. 15 juta dia membutuhkan sebuah oksigen untuk dia keluarga. Kalau Allah katakan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmatmu, maka nikmat mana pula yang kedustakan. Kita harus mengeluarkan sebuah oksigen yang kita hidup. Masya Allah, nikmat. Orang yang hidup dengan oksigen diselam di sini, dia harus membutuhkan dan mengeluarkan kocek sebesar Rp3.750.000 doang untuk 1 orang. Kalau dia punya 4 orang keluarganya, dibutuhkan 15 juta dalam 1 bulan. Kalau dia membutuhkan keluarganya banyak, kalau keluarganya 10 orang, 375 juta. Maka Allah singgung, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana Tuhanmu lagi yang kau dustakan. Dalam 1 hari kita mengeluarkan oksigen, membutuhkan oksigen Rp125.000. Kita hidup dengan cuma-cuma. Allah semua suruh dipanggil di ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, Allah panggil. Maka Allah katakan
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa ta'ala ingat akan nikmatku. Kalau ingat akan nikmatku, akan aku tambah nikmatku kepadamu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau kufur, maka tunggulah adabku teramat pedih. Kita membutuhkan oksigen yang cuma-cuma kita hirup. Kita tidak suruh bayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bayar dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah singgung lagi dalam apa? Wa qalilun min ibadiy syakur. Dan amat sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah. Maka suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam suatu tempat di masjid dengerin seorang sahabat yang doa, "Ya Rabb, masukkan hambamu ke dalam golongan yang sedikit. Jadikan hambamu bagian orang yang sedikit." Salah satu doanya seperti itu ya. Umar kepo. Kalau bahasa anak sekarang kepo, ya kan? Selesai sholat, selesai doa, sahabat itu doa Umar, "Bro," gitu. Bahasa anak sekarang, "Bro, ente doanya kenapa begitu? Doa yang mana? Amirul Mukminin wahai Umar bin Khattab. Itu yang bagian kenapa engkau meminta bagian dari golongan yang sedikit, masukkan ke dalam kelompok yang sedikit. Wahai Amirul Mukminin, ketahuilah bahwa Allah menyinggung kita, bahwa sekali lagi menyinggung di dalam Al-Quran, bahwa amat sedikit umatku yang bersyukur. Maka aku berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang sedikit. Dia yang nongkrong di masjid lebih banyak di sini, apa yang ngabuburit kelilingan. Jadi saya jalan dari sini ke sini macet banget. Dari Menteng atas ke sini macet banget. Mobil jalanan penuh. Masjid yang buka puasa masih sepi. Jadi wa qalilun bi ibadika qalil, dan amat sedikit. Aku berharap wahai Amirul Mukminin agar Allah masukkan aku ke dalam golongan yang sedikit. Berharap itu benar juga. Benar juga apa yang dikatakan sahabat dulu. Maka mudah-mudahan yang sedikit menjadi barokah. Yang sedikit menjadi barokah. Dari sebuah oksigen kita melihat sebuah nilai keberkahan yang mewujudkan nilai ketakwaan kepada Allah dan Rasul. Allah panggil, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah cuma memanggil wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu. Kalau kita flashback tentang puasa orang dahulu, Rasulullah SAW sebelum ayat Al-Baqarah 183 itu puasa Yaumul Bid, 1 bulan cuma 3 hari, sama puasa Asyura 9-10 Asyura. Karena Yahudi mengklaim itu puasanya dia, Nabi Musa punya dia. Kata Nabi Muhammad, aku lebih berhak di tanggal 10 mereka berpuasa, dan namun kita lebih berhak tanggal 9 kita berpuasa dan tanggal 10 kita berpuasa. Jadi umat terdahulu puasanya Nabi Daud berbeda lagi. Nabi Daud puasanya selang-seling. Hari ini puasa, besok berbuka. Besoknya lagi puasa, besoknya lagi puasa. Jadi
Puasa orang-orang terdahulu lebih berat sebenarnya. Bayangkan kalau selama 1 tahun, hari ini puasa, besok berpuasa, berarti 1 hari, 1 tahun itu 356 hari. Kalau setengahnya hampir 175. Umat Rasulullah SAW disuruh cuma 30 hari. 30 hari, bisa kurang 29. Tapi masih banyak umatnya Rasulullah SAW yang meninggalkan puasa, yang menganggap puasa hanya hal ibadah yang biasa. Maka sungguh sayang. Maka ketika ada kisah Raja Zulkarnain, sedikit flashback tentang ini. Raja Zulkarnain menyuruh kepada para tentaranya, wahai tentaraku, ketahuilah kita akan pergi ke negeri sebelah sana. Jika kita menyeberangi sungai, maka ambillah yang kau dapatkan dalam setiap perjalanan dari sungai tersebut. Begitu jalan kasar, maka dia berjalan lama hari semakin gelap. Ketika melewati sebuah sungai, bala tentara pasukan yang disuruh mengambil batu atau mengambil sesuatu yang dia dapatkan ketika melewati sungai. Selesai di tempat tujuan, Raja Zulkarnain bertanya, mengumpulkan para bala tentaranya. Wahai tentaraku, tadi ketika kamu menemukan sungai, apa yang kau dapatkan? Aku berikan kelompok mana yang mengambil, mana yang tidak, mana yang mengambil banyak, mana yang mengambil banyak sekali. Kelompok yang satu mana yang tidak mengambil sebelah sini kiri. Kelompok yang kedua yang mengambil sedikit sampingnya. Kelompok yang ketiga yang mengambil banyak di depan saya. Yang paling banyak sekali mengambil sebelah kanan saya. Begitu dibuka satu sama lain, ketika dibuka tangannya, bukan hanya batu yang diambil, tapi sebuah emas, batu-batu emas yang didapatkan. Yang sedikit, astagfirullahaladzim, kenapa saya tidak ambil dengan batu tersebut? Yang hanya mengambil secukupnya. Waduh, kenapa saya mengambil secukupnya, sedikit sekali? Lalu dia terkaget. Yang mengambil banyak senyum sendiri. Inilah Ramadan maknanya. Orang menganggap hal yang biasa ketika menilai puasa itu hanya untuk seremonial saja. Mohon maaf, sampai jam berapa? Buka jam berapa siapa? 05. Ini belum saya masuk ke judul materi tentang makna Quran. Sedikit tentang tes tadi. Amat teramat rugi orang yang mengabaikan Ramadan. Ketika Ramadan datang, di awal rahmanya Allah turun, di malam kedua maghfirahnya Allah turun, di malam terakhir 10 malam terakhir maghfirah Allah turun. Maka menganggap hal-hal yang biasa ketika Ramadan itu datang, maka teramat rugi. Kata Zulkarnain, teramat rugi orang yang menyiapkan Ramadan. Saya belum masuk materi sebenarnya. Sedikit, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Manusia ini ibarat handphone. Manusia ibarat handphone. Saya sedikit. Manusia ibarat handphone. Kenapa? Handphone, kalau ente beli handphone di Ambasador, tak menggunakan aturan pakai yang dianjurkan oleh pabrik, maka akan terjadi kerusakan. Manusia kalau tidak mempelajari Al-Quran ibarat handphone yang tidak menggunakan buku petunjuk dari handphone. Ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari kepribadian saya dan kesalahan kehilapan saya pribadi. Kepada Allah saya beristighfar, astaghfirullahaladzim. Pada para jamaah sekalian mohon maaf, minta ampun atas kesalahan dan kehilapan. Ada lagi satu
Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Jika ada kata-kata yang salah, jangan dilaporin ke polisi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi